warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama sholawat. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kocorkeun Gusti rahmat ka sayyidina Muhammad, pasihan rasa bimbang jalma dhalimin. Kocorkeun Gusti rahmat ka sayyidina Muhammad, pasihan rasa bimbang jalma dhalimin. Kaluarkeun ahdi tina lingkungan dhalimin, kakulawargi sahabat mugi ku Gusti kajamin. Salawat. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengatur waktu, penata acara,
yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ucapan terima kasih juga kepada para panitia penyelenggara, khususnya keluarga besar Musola Nurul Ikhlas. Mudah-mudahan segala pengorbanannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan wasilah diakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, para kiai, para habaib. Tidak saya sebutkan satu persatu. Tokoh masyarakat, bapak-bapak aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak RW, Bapak-bapak RT, dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir. Alhamdulillah, setelah kita lama tidak berjumpa, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang penuh gembira, karena dalam memperingati kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa menjadikan wasilah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, agar kita selalu mendapatkan rahmat Allah, dan nanti ketika pulang dari tempat ini kita sama-sama mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasulullah itu ternyata tidak mesti pernah ketemu. Buktinya kita dengan menguras waktu, mengorbankan harta dan tenaga, ini adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan kalau ditanya, pernahkah kita berjumpa dengan Rasul? Tentu jawabannya belum pernah. Mengapa belum pernah? Alasan yang sangat dohir kepada kita, karena zaman adanya Rasul dengan zaman kita sangat jauh sekali. 1400 lebih tahun dari zaman Rasul sampai ke hari ini. Oleh karena itu wajar tidak ketemu. Tetapi ternyata termasuk di zaman Rasul ada orang yang sangat mencintai Rasul, namun ia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan tidak berjumpanya tidak kemudian mengurangi cintanya kepada Nabi. Bahkan orang ini dikatakan dia adalah tidak terkenal di bumi, namun ia terkenal di langit. Rasul menyebutnya makhluk langit, padahal manusia. Siapakah dia? Dia adalah seorang pemuda asal Yaman, yang kemudian setelah Rasul dakwah menyeru mengajak Islam kepada penduduk Yaman, lalu ia pun ikut masuk ke dalam agama Islam, menjadi bagian dari sahabat, tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kehebatan orang ini, Rasul pernah berkata di depan Sayyidina Umar dan di depan Sayyidina Ali, "Wahai Umar, wahai Ali, jika engkau bertemu dengan pemuda ini, tandanya ada putih di badannya karena ia bekas sakit kulitnya. Ketika engkau nanti bertemu dengan nama pemuda ini, maka engkau mintalah pertama sampaikan salam dariku." Bayangkan orang mendapatkan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam dariku. Yang kedua, engkau mintalah didoakan olehnya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia adalah makhluk langit. Sementara dicari orangnya tidak ketemu.
Siapa dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bukan ulama besar. Uwais Al-Qarni bukan sultan, bukan raja, bukan orang kaya. Justru dia orang yang tidak punya apa-apa. Kecintaannya kepada Rasul sangat luar biasa. Saking cintanya, setiap pagi ia menghadap ke arah Madinah membaca salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Uwais ingin bertemu dengan Rasul, tapi tidak punya waktu untuk menemuinya, sedangkan kerinduan dalam hati sangat dahsyat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya apa? Tidak bertemu dengan Rasulullah. Suatu saat orang pun meneliti Uwais itu kenapa tidak bisa berjumpa dengan Rasul. Bahkan ada yang bertanya, setelah Sayyidina Umar menemui setelah wafatnya Rasulullah, mengapa engkau tidak bertemu? Dan terus pertanyaan itu banyak orang yang menanyakan. Uwais bukan tidak pernah menemui Rasul, namun suatu saat karena Uwais itu adalah orang yang tidak punya biaya untuk pergi, dan ia punya orang tua yang sudah tua, sudah sepuh, dalam keadaan lumpuh dan buta, yaitu ibunya. Uwais tidak bisa meninggalkan orang tua dalam keadaan demikian, sedangkan tidak ada lagi anaknya. Siang Uwais mengembala kambing punya orang agar mendapatkan upah untuk menafkahi ibunya. Sore sampai pagi ia merawat ibunya. Setiap hari Uwais demikian. Namun karena kecintaannya kepada Rasul sangat tinggi, suatu saat ia minta izin kepada ibunya agar diizinkan untuk berangkat ke Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diizinkanlah oleh ibunya. Tapi kata ibunya tidak boleh menginap di Madinah. Kalau sudah bertemu dengan Rasul, segeralah engkau kembali ke pangkuan ibumu Uwais, karena ibu tidak ada yang menemani. Berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, ternyata orang mengatakan Kangjeng Nabi tidak sedang di rumah, karena sedang di tempat perang atau di medan perang. Yang ada katanya hanya Siti Aisyah menurut sebagian pendapat. Sehingga Uwais pun penuh kesedihannya, jauh ditempuh karena ingin bertemu dengan Nabi. Ternyata Rasulullah tidak ada di tempat karena sedang berangkat. Kalau ia menginap nunggu sampai Rasul datang, tidak mungkin karena ibunya sendirian. Uwais hanya membayang-bayangi di sekitar, mungkin Rasul di situ duduknya dengan para sahabat. Uwais melihat masjidnya, mungkin di situ Rasul sholatnya dengan para sahabat. Mungkin Rasul duduk di situ dalam taklim dengan para sahabat. Mengalir air matanya, Uwais tidak tahan menahan rindu kepada Rasul. Sampai di tempatnya ternyata Rasul tidak ada. Sedangkan ibunya menunggu di Yaman dalam situasi yang sangat membutuhkan Uwais Al-Qarni. Uwais pulang. Sampai di ibunya cerita Rasulullah tidak sedang di rumah. Kejadian ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Begitu Rasul pulang ke rumahnya, Aisyah mengatakan ada tamu begini sifatnya. Kata Nabi, aku sudah tahu dia itu bukan makhluk bumi, tapi makhluk langit. Barang siapa bertemu dengan Uwais, mintalah doa agar ia berdoa kepada Allah, memintakan ampun kepada siapa saja yang bertemu, karena Allah akan mengabulkan, dan di akhirat Uwais akan memberikan syafaat. Kenapa demikian? Karena Uwais cinta kepada Rasul, tapi juga ia memelihara kepada orang tua. Ini termasuk kita, mudah-mudahan termasuk golongan orang yang tidak bertemu dengan Nabi, tetapi dahsyat cintanya kepada Kangjeng Nabi.
Dijelaskan oleh para ulama, ternyata orang tua itu luar biasa, mengandung karamat yang sangat hebat. Sehingga Nabi mendoakan penduduk Yaman wasilah Uwais Al-Qarni. Karena kehebatan Uwais, Rasul mendoakan moga-moga Yaman diberkahi oleh Allah dengan sebab ada Uwais Al-Qarni. Karena ada anak yang berbakti kepada orang tua, diberkahi Yaman. Sampai sekarang banyak wali-wali Allah di mana? Di Yaman. Masya Allah. Jadi kalau kita mencari karamat tidak usah pergi jauh-jauh. Betul. Yang ibunya masih ada, ayahnya masih ada, terus dekat, besok temuin. Itulah karomah. Yakin pulang akan mendapatkan berkah. Kalau mereka sudah tidak ada, kan ada kuburnya. Kalau terjangkau, datangi setiap Kamis sore atau Jumat pagi. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ridho kepada Allah, karena kita tentu namanya anak pernah berbuat salah kepada kedua orang tua. Kalau masih hidup, datangin. Kalau sudah wafat, ziarahin. Kalau jauh, kirim doa tiap malam. Habis sholat bacakan doa, malam Jumat bacakan Yasin dan surat-surat yang lain. Buktikan kebaktian kita kepada orang tua, karena Allah akan ridho manakala orang tua kita ridho. Moga-moga tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit, paling tidak mendapatkan berkahnya. Ini cinta, bukti cinta. Kita tidak mungkin bisa sehebat Uwais Al-Qarni, betul. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petuah kepada kita. Karena begini dalam hadis, ada 3 perkara yang mencelakakan, menyelamatkan. Ada 3 perkara yang merusakkan. Ada 3 perkara yang menaikkan derajat manusia. Kan tidak mungkin saya ngomongin 9 macam ya. 3 sajalah yang bisa meninggikan derajat manusia. Sehina apapun orang, kalau ia mampu merubahnya, maka Allah akan mengangkatkan derajatnya. Dikatakan wa ammad darajatu fa ifsa'us salam wa it'amut ta'am wassalatu bil laili wan nasu niyam. Ini dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab karangannya Nasoihul Ibad. Apabila orang itu menginginkan tinggi derajatnya di hadapan Allah, yang pertama ifsa'us salam, gelar salam, bacakan salam apabila bertemu dengan sesama muslim. Ketemu mau ke masjid, assalamualaikum, itu mau salaman mau tidak, atau kalau jauh lambaikan tangan assalamualaikum, daripada woi gitu kan ya. Nah woi-nya nanti aja setelah assalamualaikum. Assalamualaikum, woi mau kemana? Nah gitu. Ifsa'us salam, masuk ke rumah sendiri, rumah orang, baca apa? Salam. Kalau di rumah tidak ada orang, baca salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau di rumah kita tidak ada orang, jangan assalamualaikum, assalamualaikum, nanti ada yang jawab malah kaget ya. Baca salamnya kalau di rumah tidak ada orang, apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu ketemu dengan teman, assalamualaikum, bertemu lagi, assalamualaikum. Ada tuh sekelompok jamaah dalam Islam yang membiasakan salam. Bertemu sehari 20 kali juga 20 kali salam. Mengapa demikian? Karena salam itu mengandung doa. Assalamualaikum, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan untuk kalian. Pantesan kalau yang mengucapkan salamnya sunat, tapi yang menjawabnya adalah wajib.
Jadi kalau ada orang salam ke rumah kita, yang ucap salamnya itu sunat, yang di dalam rumah wajib menjawab. Ini mah karena tahu sih yang assalamualaikumnya orang pengemis ya. Waalaikum, nggak ada yang jawab. Jangan dijawab. Karena tahu pengemis. Padahal ada yang wajib di kita, apa itu? Menjawab salam. Ya kalau punya kasihlah. Kalau tidak ya tinggal ngomong, mohon maaf. Setelah waalaikumsalam, mohon maaf, lagi kosong, kreditnya jangan hari ini, gitu. Itu kan lagi kredit kita. Kredit kepada Allah Subhanahu ifsa'us salam. Apakah hanya sebatas membacakan salam saja? Tentu ada makna lain. Dalam kalimat ifsa'us salam itu, selain kita menebar salam, tapi kita harus menciptakan kedamaian, menciptakan keamanan. Karena muslim sejati adalah mereka yang ketika orang lain aman dari tangannya, aman dari lisannya, kalau orang bersama kita merasa nyaman, merasa aman, itu kita termasuk orang muslim sejati. Itu arti salam, Bu, arti salam. Jadi kehadiran kita itu tetangga nyaman, teman usaha nyaman, orang kaya merasa aman, tidak takut. Ini orang kaya bertetangga dengan saya takut aja, takut lupa ngunci pintu, ntar dia bisa masuk rumah nyolong. Nah, berarti kita ini tidak menciptakan kenyamanan kepada orang, tidak menciptakan keamanan kepada orang. Sebab Islam itu adalah ketika sesamamu orang muslim, tetanggamu, saudaramu aman dari tanganmu dan aman dari lisanmu. Ini adalah sebagai penjabaran daripada salam. Karena salam itu hakikatnya memberikan rasa aman kepada yang lain. Masya Allah. Coba saja segarang-garangnya orang melotot aja, terus kita bacain salam, assalamualaikum, dia jawabnya apa? Waalaikumsalam. Mau nubruk juga nggak jadi, karena dalam salam itu ada doa. Oleh karena itu, supaya kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama ifsa'us salam, gelar baca salam. Ketemu teman, ketemu saudara, masuk rumah, ke majelis taklim, asal ada orang saja, di situ baca salam. Untuk yang muslim, untuk yang bukan muslim, ada aturan fikih yang lainnya. Kedua, wa it'amut ta'ami 'ala dhaifi wal ju'i. Yang kedua, kan tadi tiga. Yang menaikkan derajat manusia itu memberikan makan kepada orang yang butuh makan. Minad dhaifi, baik ia tamu, wal ju'i, atau orang yang kelaparan. Ini akhlak Rasulullah. Bahkan Rasul memerintahkan akrimid dhai, muliakan tamu. Kalau keroncong percayalah, saya begitu datang juga yang ditanya, pakai ngopi dulu. Waduh, mantap. Ngopi dulu, makan dulu. Nah, ini akrimid dhai, memuliakan tamu. Kan kita beda ya kalau mau ada tamu ya. Makanya saya tuh bukan tidak pengen namu ke tiap rumah, takut ngerepotin. Sebab beda kalau ada ustadz datang, kiai datang tuh beda. Yang nggak ada juga diada-adain. Mana udah tahu rokoknya mahal lagi, kopinya mahal, wah takutnya ngutang-ngutang nanti ya. Masya Allah. Akrimil ghaib, dalam it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang yang butuh makanan. Artinya Islam mengajarkan kita ini harus ada sifat rasa solidaritas, membantu kepada sesama. Siapa yang kekurangan, bantu oleh kita. Apalagi dia tamu atau orang yang kelaparan. Seperti tadi, orang yang ngemis itu butuh, tapi dia rumahnya bagus, lawang masih ngemis, berarti masih butuh kan dia. Rumahnya bagus katanya, mobilnya juga bagus, tapi dia kerjaannya apa? Ngemis, berarti masih butuh. Kasih aja.
Alhamdulillah kita rumah ngontrak, mobil kagak gablek ya kan, tapi tidak ngemis, berarti tidak miskin-miskin banget. Orang rumahnya mewah, mobilnya bagus, masih jadi pengemis. Kasih, Masya Allah. Betul lah, betul. Pernah nonton TV ada pengemis duitnya ratusan juta, untung gak ketemu saya. Kalau ketemu saya ajak ribut aja tuh duitnya ya. Waduh, Masya Allah, ternyata bajunya kucek juga ya, duitnya beres. Waduh, siap-siap mau pulang ketemu polisi, akhirnya nggak jadi pulang ya. Kasih saja. It'amut to'am, kepedulian di antara sesama. Jadi yang pertama, harus menciptakan kedamaian, menciptakan keamanan, rasa tenang, rasa nyaman kepada sesama. Selamatkan yang lain dari kejahatan tangan kita, lindungi yang lain dari kejahatan mulut kita. Termasuk kalau di musim Covid sekarang, jangan pernah menularkan penyakit kepada teman, sebab itu membahayakan. Seperti kita tidak mau tertular orang, maka orang pun tidak mau tertular oleh kita. Ini Muslim. Dan yang kedua, berbagi dengan sesama. Dua. Ketiga, jam 10 kan pengajian rutin ini mah. Rutin tiap mulut kan? Rutin. Yang ketiga, wassalatu bil-laili wan nasu niyam. Yang akan menaikkan derajat manusia itu sholat tengah malam, di saat orang-orang ghaflah, di saat orang-orang lupa, mereka pules dalam tidurnya. Kita bangun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah, mohon ampun atas segala salah dan dosa, minta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Doakan saudara-saudara kita, teman, saudara, tetangga, siapapun. Doakan oleh kita yang sakit agar sembuh, yang sulit agar diberikan jalan keluar, yang miskin moga-moga dikayakan hatinya, yang kaya moga-moga diberkahkan hatinya, dan seterusnya. Tujuannya apa? Karena kita manusia tentu punya salah dan dosa. Mengapa harus mendoakan sesama? Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Seperum keroncong, rumah kosong semua, hanya kita sendirian. Kira-kira betah? Adaan sendiri ke masjid, ngimamin sendiri, pulang ke rumah nggak ada orang, sendiri aja, ngewarung sendiri, yang belanja paling pocong-pocong. Mengapa mesti mendoakan tetangga? Karena kita butuh tetangga. Ya Allah, moga-moga tetanggaku kelihatannya lagi sakit, sembuhkan dia ya Allah. Karena kalau kita mendapat musibah sebelum saudara kita yang jauh, tentu lebih awal siapa dulu? Tetangga. Yang miskin doakan agar kaya hatinya ya Allah. Kalau mungkin berikan jalan kehidupannya ya Allah, mudahkan rezekinya. Yang kaya moga-moga berkah usahanya. Kenapa? Perlu bangun masjid, perlu bangun musola. Kalau tidak ada orang kaya, buset repot kita. Doakan. Itulah pentingnya bangun tengah malam. Artinya siang kita merasa hebat, bisa seperti apapun kita lakukan di siang hari, tapi malam hari kita merunduk kepada Allah bahwa diri ini tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, sehingga pagi hari begitu matahari terbit, tawadu yang malam hari masih dibawa ke siang hari. Tidak ada lagi kesombongan dalam jiwanya, yang ada rendah hati, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling suci. Tiga cara ini insya Allah akan mengangkat derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di dunia tidak ada yang kenal kepada kita, tapi di akhirat Allah akan mengenal kita. Amin Allahumma. Jelas Bu? Ya tinggal ngelakonin lah. Bangun tengah malamnya itu ya. Saya kadang-kadang kekeh ngajak bangun tengah malam. Wa minal laili fatahajjadu biha
lailatan asa rabbuka ayyab'asaka maqaman mahmuda. Bangun tengah malam tadi agar dinaikkan derajat. Moga-moga kata Allah, Allah memberikan tempat terpuji untukmu. Mau 2 rakaat monggo, mau 4 rakaat monggo, mau 6 rakaat monggo, 8 rakaat monggo, 12 rakaat monggo. Kurang, masih kurang, sholat sunat lagi aja. Banyak kok sholat sunat. Teruskan dengan istighfar, kirim doa, baca Quran kalau mungkin. Ada cara dalam fikih. Orang bertanya, apakah tahajud itu mesti setelah tidur? Ya kalau mungkin harus setelah tidur. Wong tahajud bangun tengah malam atau menuju sepertiga malam. Tetapi menurut sebagian ulama, sekiranya malam itu engkau tidak akan bangun, bakal kesiangan nih, sebelum tidurlah kita sholat apa? Tahajud. Wong jam 1 belum tidur. Nih kalau tidur dulu jangan-jangan jam 3 belum bangun, jangan-jangan jam 5 belum bangun, nanti lewat apa nih? Tahajud. Ya sudah, sholat saja sebelum tidur. Ini menurut sebagian para ulama, karena hakikatnya tahajud itu sholat sunat. Jelas ya, jelas. Biasanya ibu-ibu yang paling rajin tahajud, insya bangunin bapak-bapaknya, Pak tahajud Pak. Cuman ibu-ibu kalau istri saya tuh ngebanguninnya beres dia berdoa baru bangunin. Mungkin ada doa-doa rahasia sepertinya. Kalau ibu-ibu ya seberes-beres doa baru bangunin. Bangun. Istri ditanya, sampean sudah beres doa. Mungkin ada doa yang tidak boleh didengar suami nih kayaknya. Bagusnya mah doanya bareng-bareng ya. Ada doa rahasia sepertinya. Monggolah ibu-ibu, bapak-bapak saling ingatkan suami istri. Kalaupun kita ini kadang-kadang kita lupa dengan istri tidak baca salam. Betul. Sayyidina Ali karamallahu wajah masuk kamar saja baca salam. Karena Sayyidina Ali itu kalau mau tidur yang masuk ke kamar istrinya dulu. Siti Fatimah lebih duluan. Nanti Sayyidina Ali masuk, assalamualaikum. Kata yang di dalam udah wangi, waalaikum. Ini mah suaminya pulang salam-salam ke kamar nggak ada yang jawab, ternyata udah mekangkang aja mangap, masya Allah. Daster 3 tahun yang lalu udah sobek kemana-mana. Ibu-ibu kalau mau tidur bersolek secantik-cantiknya, semehong-mehongnya, ya kan untuk suami. Betul. Suami yang cari duit buat beli bedak, kosmetik, lipstik, apa aja namanya, udah macam-macam lah, benang-benang dibeli. Kan suami yang nyari duit. Kenapa di rumah tidak dipakai? Dipakainya kondangan doang, dipakainya ke pasar doang. Giliran suami kebagian apa? Laki orang wangi. Nggak beres tuh bini begitu tuh. Tapi jangan diracun, biarin aja. Lama-lama juga tua. Betul. Lama-lama juga tuh. Tapi ingat Kak, suami datang baca salam, istri datang baca salam. Ingat, terapkan agar anak kita mengikuti kedua, belajar berbagi. Didik kepada anak jangan pelit deh, kalau jajan kasih temennya. Itu ya, ini mah deh kalau jajan sendiri aja, nggak usah ngasih teman. Itu mendidik anak pelit. Nggak boleh gitu, justru harus mendidik anak dermawan deh. Kalau jajan sama temennya kasih ya. Iya, itu anak dididik supaya dermawan. Sebab orang yang sering sedekah, orang yang dermawan tidak akan kekurangan rezeki, insya Allah. Masya Allah. Lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau mau makan nyari orang. Pak, tak ada yang nembal. Bu, Nabi Ibrahim kalau mau makan nyari. Kalau kita mau makan di rumah nunggu orang pulang. Entar dulu makannya, kedip-kedip mata bininya. Nunggu orang pulang. Tamunya nggak pulang-pulang. Ternyata tamu nyari yang ngasih makan juga. Masya Allah.
Nabi Ibrahim mau makan nyari orang. Sejauh-jauhnya ia jalan kaki mencari orang, dikumpulkan di rumahnya untuk makan bersama-sama. Oleh karena itu tidak habis-habis hartanya. Selain banyak hartanya, keturunannya soleh-soleh. Alhamdulillah. Kan di keroncongan biasa makan terus ya. Ya mudah-mudahan aja makin banyak rezekinya. Ini di sini panitia siapa? Habis ini makan kan? Penitia apa saya? Supaya makin banyak rezekinya. Kalau saya sih nggak makan juga nggak apa-apa, orang udah makan. Tapi kalau dikasih kan masa nolak. Insya Allah orang sini makin banyak rezekinya, amin. Jangan takut miskin dengan sedekah. Sebab manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tahajud itu rendah hati. Suami, istri, habis maulid ini jangan pakai kekeh. Sebab yang namanya berantem di rumah itu biasanya dua-duanya egois. Merasa bener. Laki merasa paling benar, matanya melotot. Bini merasa paling benar, mulutnya nyerocos saja. Ya kan? Kan istri mah nggak usah dilatih juga pinter pidato. Dari tengah rumah sampai dapur, sampai kamar mandi, ke tengah rumah lagi, masuk kamar lagi, nyerocos saja. Ini kalau suaminya sama-sama begitu, perang Badar di dalam. Kenapa kita awet? Kan disenyumin aja. Kalau istri nyerocos, laki-laki nyengir aja, kan begitu ya. Karena yang ada di pikiran laki-laki, yang wismarga juga menang. Betul. Atau ditinggal ke warung, istrinya ngomelin aja, diam-diam dia pergi. Ternyata bininya ngomong sendiri. Lakinya ngopi di warung. Tumben mau ngopi di sini, ya pengen adem otak. Di rumah dibentak-bentak. Masya Allah. Ada ibu-ibu curhat, Kiai channel laki saya pengen kawin lagi. Ada doa enggak ada bu. Enggak ada doa penangkal laki kawin lagi, enggak ada. Selain istri harus membuat suami nyaman di rumah. Tapi kalau tidak nyaman, mulai. Suami tidak nyaman di rumah, bu, keluar tuh udah tengok-tengok aja, nyari untuk berteduh. Di mana nih ngademin otak nih? Setiap pulang ke rumah koslet melulu. Akhirnya kawin lagi. Makanya adem. Bapak pun begitu. Kalau bininya selingkuh jangan dulu nyalahin istri. Jangan-jangan watak. Belum tentu watak. Kadang-kadang karena istrinya tidak bisa membahagiakan walaupun hanya dengan kata-kata. Karena kalau yang namanya materi mah itu mah relatif. Bahagia itu ada di orang kaya, ada di orang miskin. Yang penting ketenangan di rumah. Timbul kasih sayang suami, istri pun tidak kemana-mana. Begitu laki-lakinya galak, bengal, beduh, ampun. Udah, ada yang ngajak main, mending main aja. Tidak boleh ego. Oleh karena itu hasil tahajud tengah malam, buktikan dalam kehidupan bahwa kita itu makhluk yang tidak mampu berbuat apa-apa, makhluk yang lemah, makhluk yang banyak dosa, makhluk yang banyak salah. Jangan pernah merasa paling benar sendiri. Insya Allah dengan rendah hati tidak akan lalu menjadi hina. Justru orang yang rendah hati ditinggikan derajatnya. Yang sombong yang suka dihina. Betul. Sepinter apapun orang, sekaya apapun orang, sombong dihina sama orang. Paling dihormati di depan matanya doang, di belakang mah dijebiin. Tapi kalau orang yang rendah hati, Masya Allah, siapapun akan menghormati. Konsepnya yang tadi, tak terkenal di bumi, yang penting terkenal di langit. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil
zalimin bizzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini Allah mengangkat derajat kita. Jangan putus asa, karena Nabi pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang wanita pelacur lah, tetapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada seorang pinter rajin ibadah malah menjadi penghuni neraka. Kuncinya di mana? Dari yang tiga tadi. Itu wanita pelacur, begitu sampai di dekat sumur, ia menemukan anjing yang kehausan. Pernah saya ceritakan. Lalu ia mengambil air dengan penuh kasih sayang, dikasih minum itu apa? Anjing. Sehingga anjing itu bisa menyambung hidupnya. Dengan itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Sedangkan orang yang rajin ibadah tadi menemukan anjing yang sama di dekat sumur itu, malah dia ngambil air karena dia sama-sama haus, hanya untuk dirinya saja, tidak memperdulikan makhluk sekitarnya. Akhirnya tukang ibadah ini oleh Allah dimasukkan ke neraka. Bisa dipetikan hikmahnya ya? Rajin ibadah, tidak peduli dengan sesama. Ada orang yang banyak dosa tetapi peduli dengan sesama. Ada cinta, ada kasih sayang dengan sesama. Itulah calon-calon kekasih Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat. Pesan pengatur acara tadi, saya harus mengakhiri dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina, amin ya rabbal alamin. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Allahumma barakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin. Allahumma gfir ummata Muhammadin. Allahumma astur ummata Muhammadin. Allahumma jibur ummata Muhammadin. Rabbana gfir lana wa liwalidina wali jami'il muslimina wal muslimat yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana innaka rahufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum salam, sama-sama kita akhiri dengan sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'an syani wal darati, atbatai ya jiratal alamin, ya muhailal judi wal karami, nahnu jiranum bidal harami, haramil ihsani wal hasani,
nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wal daraji abadaya jiratal alami ya muhailal judi wal karam rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.